Salam Miracle. Pemirsa program Mujizat dimanapun engkau berada, saya Timotius Hardono bersiap membawa Anda dari miracle ke miracle. Sebab Tuhan Yesus adalah Sang Master Miracle. Bersama Yesus pasti kita menerima dan menjadi alat miracle-nya. Pada episode ini kita akan menggali lebih dalam satu topik yang sangat-sangat penting buat kita, menjadi alat mujizat seperti Rasul Petrus. Mari kita akan pelajari sebenarnya yang hebat itu bukan Rasul Petrusnya, tetapi adalah Tuhan Yesus yang memakai Rasul Petrus menjadi alat mujizatnya. Contoh, yang hebat bukan Musa dengan tongkatnya atau Yosua dengan tangannya yang teracung, tapi tetap adalah Tuhan yang memilih Musa dan juga memilih Yosua. Mari kita akan bongkar bersama-sama untuk kita menjadi alat mujizat seperti Rasul Petrus. Kita akan cek lebih dalam, siapakah Petrus? Petrus nama aslinya adalah Simon, artinya si ilalang yang mudah terombang-ambing oleh apapun juga. Dia memang orangnya sanguin, semangat, berkobar-kobar, berapi-api, spontan. Tapi juga dia mudah rapuh, mudah lemah. Dan yang dasar setelah dia ketemu Yesus, Yesus mengganti namanya bukan lagi si Simon, tapi si Kefas. Dalam bahasa Araminya adalah batu karang. Dalam bahasa Yunaninya adalah Petros, Petra, batu karang. Ada yang mengatakan waktu Yesus mengucapkan di Matius 16 ayat 18 dan seterusnya, kamu adalah Petros, batu karang kecil, dan di atas Petra, batu karang besar itu Yesus sendiri, engkau akan mendirikan jemaatku. Jadi ada yang sangat menarik, Petrus lebih dahulu diubahkan. Jadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, biarlah dirimu menjadi pribadi yang diubahkan. Bukan pribadi yang mudah terombang-ambing, tertiup angin pengajaran kian kemari, tetapi engkau punya pribadi, si batu karang. Petrus dan Yesus. Panggilan daripada Yesus kepada Petrus adalah, Petrus sang nelayan ikan, penjala ikan, dirubah menjadi penjala manusia. Mengapa? Waktu perahunya Petrus dipinjam oleh Yesus untuk mengajar, lalu disuruh menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam, mendapatkan ikan yang banyak, bahkan 2 perahu aja hampir tenggelam. Petrus menyadari betapa spesial dan istimewanya dan dahsyatnya Yesus. Maka dia rela memberi dirinya menerima panggilan Yesus. Yang kedua, kita akan lihat Yesus punya 3 murid yang sangat dikasihi. 3-tiganya ini selalu mendampingi Yesus. Termasuk waktu Yesus doa di Getsemani. Hanya 3 murid yang dikasihinya. Waktu Yesus menyatakan kemuliaan dirinya, sehingga turunlah si Nabi Musa dan Elia, maka yang diajak hanya 3 murid dikasihnya, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Tapi ketahuilah, Petrus diubahkan kayak Roh Kudus. Setelah Roh Kudus dicurahkan atas Petrus, dia berani berdiri tegak bersama rasul-rasul lainnya, memberitakan Injil. Sekali menyampaikan firman, 3.000 orang bertobat. Petrus membangkitkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati dibangkitkan. Bahkan bayangannya daripada Petrus menyembuhkan. Itu terjadi karena Petrus mau diubahkan oleh Roh Kudus. Saudara juga sama bisa, tetapi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita dan kita menjadi saksi. Petrus tadinya menyangkal, sekarang berani, disuruh berhenti berkhotbah tentang Yesus. Dia berkata, sekarang pikirkan sendiri, lebih baik taat kepada Allah atau manusia. Dimasukkan penjara pun dia nggak takut, dia tetap memberitakan Injil.
sangat powerful dan dahsyat. Karena karya Roh Kudus atas dirinya. Saudara juga bisa. Bukalah hatimu, Roh Kudus pasti masuk. Dan engkau diubahkan. Seperti Petrus diubahkan. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, saya ada di garis depan Latugoro, Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Bila firman Tuhan yang diterima oleh hamba Tuhan di tempat ini juga Anda terima di rumah. Sebab firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Kami yang di sini diberkati, Anda yang mengikuti program ini juga diberkati. Judul firman Tuhan saat ini adalah menjadi alat mukjizat seperti Rasul Petrus. 2, 3. Menjadi alat mukjizat seperti Rasul Petrus. Tepuk tangan sama-sama yang semangat. Mari pendeta tepuk tangannya harus semangat. Semua bilang haleluya. Kita baca Kisah Rasul 4 ayat 13. 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai, lebih keras sekali lagi, 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak, stop. Ternyata Petrus adalah orang biasa. Saya senang dengan kata biasa. Bilang 2, 3. Banyak kita kan tidak lakukan apa-apa karena seperti ini. Saya ini biasa. Coba kenapa kebaktian kesembuhan ilahi selalu dibuat pendeta luar negeri atau pendeta yang di kota besar? Saya tunggu dari mana itu kalau Bojonegoro yang sering banjir? Yang pinggiran Sungai Bengawan Solo? Ledok. Ledok Wetan. Hamba Tuhan dari Ledok Wetan bikin KKR di Stadion Bung Karno. Kok enggak amin sih? Atau pendeta dari Tuban Jalan Pahlawan khotbah di Stadion Bung Karno. Kenapa harus dari luar negeri? Kenapa harus dari pendeta kota besar? Kenapa harus pengkhotbah televisi atau radio? Kenapa kita tidak mulai pakai otoritas dan kuasa yang dari Tuhan? Coba saya mau tanya, biar kita kenalan ya. Siapa yang rutin sebulan sekali membuat kebaktian kesembuhan ilahi di gerejanya? Angkat tangan. Tidak pernah, tidak apa-apa. 2 bulan sekali? Enggak pernah. 3 bulan sekali? Kagak ada. 6 bulan sekali? Setahun sekali? Itu reuni? Enggak ada juga. Saya punya pesan penting nih dari Tuhan. Buat kebaktian kesembuhan ilahi. Petrus orang biasa. Tidak terpelajar. Dia bukan diploma teologi ya. Dia bukan STH, sok tahu, atau MTH, mana tahu, atau DTH, saya nggak tahu artinya apa. Dia orang biasa, tidak terpelajar. Tapi dengar baik-baik. Heranlah mereka karena Petrus berani, bilang 2, 3. Nah banyak pendeta itu nggak berani. Iya Pak ya? Wah nggak sungkan nih. Termasuk saya mau bersaksi. Saya sekolah teologi, diploma teologi 2 saya sekolah. Kenapa saya ambil diploma 2? Saya nggak mau ambil S1. Saya takut Yesus datang, saya masih sekolah. Saya pikir Yesus sudah mau datang. Bahkan saya dulu sempat tidak mau menikah rencananya. Waktu itu belum ada yang mau sama saya sih. Tanya di Heri, di Tuban, saya pernah pacaran? Enggak pernah, enggak ada yang mau sama saya. Enggak ada yang tahu. Bapak ampuni mereka. Mereka mencurigai hambamu yang tulus ini. Sesama pendeta bilang begitu. Pak harus tahu sekarang ini dosa sangat gampang dibongkar. Masuk di Google habis kita langsung. Bersama ini saya pernah dikencani oleh pendeta habis. Pak saya minta nama dan fotonya, saya kerjain sekarang bisa. Tenang Pak, enggak Pak, enggak. Oh berani. Katakan berani.
Jadi Petrus berani. Kenapa berani? Kita pernah tahu kan Petrus itu ketakutan waktu menghadapi Romawi, tentara Romawi. Bukankah kamu muridnya dia? Enggak. Cuma hamba yang tanya, kamu dari Galilea juga? Enggak. Yang ketiga, sungguh saya enggak. Kukuruyuk. Baru dia sadar. Cuma ditanya, bukankah kamu muridnya dia? Kagak. Kamu bersama dia? Tidak. Tapi sekarang Petrus jadi berani. Saya kebetulan sekolah diploma teologia. Saya selesai sekolah sambil pelayanan, Yesus belum datang. Saya ambil S1, sekolah teologia. Aku lulus juga belum datang Yesus. Saya ambil MA, misiologi. Memang agak lama, 4 tahun baru lulus karena memang gak pinter, sibuk pelayanan. Lulus juga S2. Akhirnya saya sekolah S3 sekarang, udah lulus juga. Tapi saya memberitahu, saya gak pernah terima mata kuliah cara menyembuhkan orang sakit, gak pernah. Yang diajari apa? Sejarah kitab Ibrani. Kitab Ibrani menurut para tokoh, penulisnya adalah Paulus. Tapi tokoh yang lain berkata bukan Paulus. Tapi gaya penulisannya mirip gaya Paulus. Tapi tokoh lain berkata bukan Paulus. Begini-begini akhirnya tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, belajar 4 bulan 1 semester, akhirnya nggak tahu siapa penulisnya. Tapi karena nama saya Timotius, saya percaya itu Paulus. Dan saya terkaget-kaget waktu saya lihat Morisurulu Rehat Bonke. In the name of Jesus, be healed, sembuh lumpuh berjalan. Saya bilang, oh God, waktu Pinhin datang di Ancol, lumpuh berjalan. Saya, oh God, buta melihat. Saya bilang, ini pelajarannya di mana ya? Saya, waktu itu saya masih bawa kamera, saya shoot, saya pelajari. Saya nggak dapat pelajarannya. Tiba-tiba saya kaget. Ada satu suami istri, dia pengusaha, bukan pendeta full time. Dia bikin kebaktian, kesembuhan, namanya Yesus Penyembuh. Wah, saya pikir keren juga ya. Saya ikut juga di Jogja bikin program radio, Yesus Penyembuh. Maksudnya begini, kalau nggak sembuh, gua nggak ikut tanggung jawab. Sebab penyembuhnya adalah Yesus. Kalau sembuh juga kita nggak boleh sombong. Penyembuhnya adalah, saya bikin Yesus Penyembuh. Waktu dia lagi nyanyi lagu begini, haleluya, haleluya, haleluya. Dia bilang gini, saudara, malam ini yang sakit kanker akan disembuhkan Tuhan. Yang sakit kanker maju ke depan. Dalam hati saya, dia tahunya dari mana ya? Saya ikutin aja, dia bilang, sakit apa? Sakit perut, balik. Saya udah bilang kanker. Nanti yang sakit perut didoakan terakhir, sekarang yang kanker aja. Dipeluk, didoakan, sembuh saudara. Saya bilang, oh ilmunya dari mana? Bulan depan saya ikut lagi, dia berkata, yang sakit di bagian perut, baik kau yang punya kista, punya mium, atau kau mah akut, atau yang belum bisa hamil, maju lagi. Doain lagi, tanya sembuh. Akhirnya saya kenal sama beliaunya itu. Saya tanya setelah kebaktian selesai, Bapak Ibu, itu tahunya dari mana ya? Bulan lalu kanker, bulan ini perut. Dia bilang gini Pak Tim, sebenarnya ini rahasia sih. Mau tahu rahasianya enggak? Halo? Enggak diajari di sekolah kita. Kita hubungan dengan Tuhan. Waktu kita nyanyi, haleluya, seng, haleluya, seng. Tahu gini, ada penglihatan kanker. Kalau enggak sakit perut. Kalau enggak muncul nama penyakit apa. Terus saya bilang gini, kalau salah gimana? Cuek aja katanya. Kan kita lagi belajar. Terus saya bilang, kalau enggak sembuh gimana? Cuek juga, kan bukan kita penyembuhnya. Dapat ilmu baru saya. Saya harus berani, bilang berani. Dikatakan Petrus berani. Tadinya tidak berani. Maka saya bikin KKR. Saya khotbah di Danau Raya Bogor. Anda perlu tahu kalau saya khotbah itu ada kamera seperti ini loh. Gak boleh main-main. Semuanya terdeteksi. Batuk pun ketahuan. Saya nahan batuk nih. Jam 6 pagi saya khotbah, saya nyanyi lagu andalan saya ini.
Haleluya, haleluya, sama-sama. Haleluya, 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 dua, tiga, haleluya, amen, haleluya, terus sementara nyanyi-nyanyi saya dang, sakit perut. Saya bilang, semua jemaat tutup mata, 400 jemaat di Danau Raya Bogor. Saya ditaruh Tuhan, saya gak berani bilang gini, Tuhan berbicara, saya takut. Kalau Tuhan taruh kepada saya kan bisa keliru, bisa benar. Tuhan taruh di hati saya, ibu bapak yang sakit perut akan disembuhkan Tuhan. Ada yang perutnya mules, ada yang mah akut, ada yang gak bisa hamil, ada yang ada mium dan kista. Dengar, Tuhan mau sembuhkan. Kalau kau percaya Yesus itu dahsyat dan kamu disembuhkan, angkat tangan. Dalam hati saya, kalau gak ada yang angkat tangan, cuek saja. Saya buka mata, ada 6 orang angkat tangan. Yang sudah angkat tangan, mari maju ke depan. Udah nangis. Anda bisa bayangkan, dari subuh sakit mules, Tuhan mau sembuhkan, kaget sembuh. Sembuhnya karena kaget tadi itu. Saya ketemu orang mau operasi mium, hari Minggu, Senin ke dokter. Dokter yang sama bilang ada kista, ada mium. Dokter Siloam, Cikarang, dia kaget gini, kamu kemana aja? Loh kenapa Pak? Hilang kistanya. Itu saya tiap minggu ketemu orang. Orang koma 4 hari di rumah sakit, hidup. Saya nggak bilang yang saya doakan hidup semua dan sembuh semua. Yang mati juga ada. Kita kan harus profesional, sesuai order. Memang diminta didoakan mati. Katakan, di belakang saya, bersama saya, ada Bapa di surga. Begitu 6 orang maju ke depan dan nangis, saya tumpang tangan saya berkata, dengarkan firman Tuhan. Bila Yesus menyembuhkan, darah Yesus, saya tanya, gimana? Ada perubahan? Cek. Sembuh, mayoritas sembuh. Bahkan kemarin di Surabaya, pendeta pun disembuhkan. Dahsyat. Katakan yes. Nah, mari kita akan lihat apa pelajaran dari Petrus yang kita bisa dapat untuk kita jadi alat mujizat. Saya akan mulai dengan yang pertama, apa itu? Siapa itu nama Petrus? Waktu Yesus memanggil Petrus, namanya bukan Petrus. Namanya adalah Simon. Simon itu dalam bahasa aslinya adalah ilalang. Ikuti saya, ilalang. Ilalang itu mudah terombang-ambing berdasarkan tiupan angin. Ada banyak kita hamba Tuhan, ngaku pelayan Tuhan, ngaku anak Tuhan, tapi karakter kita ilalang. Terombang-ambing oleh angin pengajaran. Oh, nama Tuhan begini, ikut. Oh, akhir zaman, Tuhan mau datang 2012, ikut, batal, delay katanya. Mana Tuhan datang delay? Terombang-ambing oleh pengajaran, terombang-ambing oleh pengaruh mungkin uang, pengaruh pemimpin. Tapi saya melihat wajah-wajah Anda, wajah Petrus. Petrus itu adalah batu karang, yaitu Petrus. Yesus berkata begini, kamu bukan lagi Simon, tetapi kamu adalah Petrus, batu karang kecil. Dan di atas Petra, batu karang besar, aku akan berikan jemaatku. Jadi saya mau beritahu sama Anda, siapa itu Petrus? Orang biasa, nggak terpelajar, dia ilalang. Tapi yang dahsyat setelah dia bertemu Yesus, dia berubah. Dia menjadi yang namanya Petrus, si batu karang. Katakan sama saya, si batu karang.
Tepuk tangan batu karangnya Tuhan. Tepuk tangannya belum batu karang. Katakan haleluya. Boleh lihat sebelah kiri kanan, wajahnya lebih mirip ilalang atau batu karang. Ada satu gembala ngomong gini, Pak, kayaknya panggilan Tuhan kepada saya ini keliru. Kenapa? Kontrakan gereja kami habis dan tidak bisa bayar. Bisa terjadi enggak? Bisa. Kayaknya panggilan Tuhan kepada kami salah, Pak. Kenapa? Jemaatnya habis, Pak. Kayaknya panggilan Tuhan kepada kami keliru, Pak. Kenapa? Masalahnya bertubi-tubi, Pak. Saya mau beritahu. Jangan pikir gereja di kota dan gereja besar enggak ada masalah. Semua ada masalah. Tapi mari kita minta kekuatan untuk mampu mengatasi segala masalah. Sebab Yesus kita lebih besar dari masalah kita. Katakan haleluya. Petrus tadinya namanya ilalang, Simon, terombang-ambing. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk menangkap apa yang harus kita lakukan dari teladan Petrus ini untuk kita jadi alat mujizat. Yang pertama, saya berikan langkah-langkah penting untuk kita belajar. Yesus berkata, Simon, kamu bukan lagi Simon, tapi kamu Petrus. Kamu akan kujadikan bukan lagi penjala ikan, tapi penjala jiwa. Katakan haleluya. Visi daripada Petrus sudah berubah. Tadinya dia hanya menyangkut materi, ikan, berhenti hanya di dunia. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, maaf nih, di dunia ini semuanya nggak ada yang kekal, sementara. Saya tanya, uang yang banyak kekal atau tidak? Gedung gereja yang bagus kekal atau tidak? Kursi yang empuk, sound system yang mewah. Maaf, semuanya, kekayaan, emas dan perak, uang miliaran, triliunan, semuanya tidak kekal. Tapi yang kekal adalah jiwa. Karena itu mari, langkah pertama untuk menjadi alat mujizat seperti Petrus, visi Anda tidak berhenti di materi. Tidak berhenti hanya di dunia, tapi di kekekalan. Saya tahu hamba Tuhan yang ada di sini, bahkan yang mengikuti program ini, kau melayani Tuhan, karena panggilan ini. Kadang kita harus ngerti saudara bahwa langkah pertama ini penting. Bahwa visi hidup Anda ke depan, calling Anda ke depan, panggilan Anda ke depan, bukan hanya di bumi. Please deh, jangan hanya, aduh Pak ini jemaat sedikit, cuma 3-4 keluarga, gak masalah. Kalau 3-4 keluarga ini adalah dombanya Tuhan. Masih ingat Daud? Daud sudah diurapi menjadi raja, dia tidak langsung pindah ke istana. Dia hanya gembala bagi 3-4 ekor domba ayahnya. Oleh anugerah Tuhan, saya juga mengembalakan jemaat, saudara. Baik di Jogja, juga di Jakarta. Di Jogja udah beres, saya bikin tim panatua, ada tim gembala, saya merintis di Jakarta. Di Jakarta juga ada masalah, sewa gedungnya mahal sekali. Sangat mahal. Kadang pas sih, kadang kurang. Tiba-tiba ada tantangan untuk membeli gedung. Juga sangat besar. Satu saat deadline sudah habis, saya galau. Saya hampir membatalkan. Sementara berdoa, doa malam. Ada satu pendoa bilang gini, Pak Tim, kenapa kamu galau? Ini bukan gerejamu dan bukan milikmu. Serahkan sama Tuhan. Saya bilang, dia bukan pendoa hebat, dia orang biasa. Saya bilang, Tuhan, saya enggak mau galau. Kalau sampai ada apa-apa, ibu yang tadi ngomong ikut tanggung jawab. Lunas tuh uang mukanya. Masih uang muka, enggak apa-apa. Berikutnya, Tuhan sediakan. Sampai hari ini Tuhan sediakan. Katakan yes. Saya tantang sama Anda. Saya pernah khotbah kesembuhan seperti ini di satu gereja di Tangerang. Ibadah pertama selesai, saya khotbah 4 kali. Ibadah kedua adalah selang waktu, karena waktu itu pas puasa, saya nggak bisa makan, maka saya ke kamar doa. Itu adalah pendoa bernubuat. Hambaku Timotius, nanti kebaktian kedua, ada yang sakit kanker dan Tuhan akan sembuhkan. Saya merinding, saudara. Amin, amin. Saya pimpin khotbah, saya mikir nih,
tadi bener nggak ya? Kalau salah gimana ya? Cuma enaknya ini sekali ibadah 1.000 orang. Masa nggak ada sakit kanker sih? Saya bilang, saudara, tadi saya doa di menara sama pendoa. Dinyatakan ada yang sakit kanker. Dalam hati saya, kalau salah, yang salah pendoa tadi. Yang kanker, angkat tangan, maju ke depan, 4 orang. Dijamah Tuhan. Jadi kita nggak paling hebat, kita butuh pendoa orang lain. Kita butuh tim. Langkah pertama, mari calling kita, panggilan kita kepada kekekalan. Nggak punya gedung yang mewah nggak apa-apa. Panggilannya di desa nggak apa-apa. Yesus juga lahir di desa, di Bethlehem. You understand? Say yes. Jemaat tidak banyak nggak apa-apa. 3-4 tahun juga begitu kok dulu. Siapa berani bilang, Nuh gembala sidangnya gagal. Bangun bahtera besar, yang masuk berapa orang? 8 orang. Bertahun-tahun, berani bilang gagal? Enggak berani. 8 keluarganya masuk, itu sudah dahsyat. Menyusul binatang-binatang. Anda harus siap, nanti orang-orang yang punya bintang Sagittarius, Leo, akan datang ke gereja kita. Yang punya show babi, show apa, show bak, akan datang. Swiki, nah ini udah lapar nih. Habis ini kita akan cari Swiki. Manusia itu bukan dari Swiki saja. Katakan Yesus dahsyat. Calling kita bukan menjala ikan, tapi menjala manusia. Masih ingat, waktu akhirnya Yesus mati, dikuburkan, Petrus sebagai gembala atas 12 murid, sebagai ketua rombongan murid, dia berkata di Yohanes 21, pencarian jiwa-jiwa kita berhentikan. Guru kita satu-satunya sudah dikuburkan. Yuk di Yohanes 21 kita cari ikan. Bukankah kita nelayan profesional? Mereka cari ikan lagi di tepi danau Tiberias. Mereka dari malam menebarkan jala. Ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Sekali ke atas. Sampai pagi hari menjelang siang. Dapat ikan enggak? Bilang, nihil. Jangan coba-coba kita lari dari calling kita. Tentang jumlah itu Tuhan yang menilai. Katakan yes. Apa yang terjadi? Di pinggir pantai Yesus tanya, hai anak-anak, adakah kau punya lauk pauk? Mungkin jawabnya agak masam dikit. Enggak ada. Tapi suaranya agak lembut. Hai anak-anak, enggak bilang, hei para pengecut, para pecundang, enggak. Kata Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dapat ikan enggak? Dapat 153 ekor, jalannya enggak koyak. Menurut para ahli, jenis spesies ikan di Danau Galilea 153 ekor. Kalau enggak percaya, pergi ke sana, hitung sendiri. Langkah pertama apa Bapak Ibu Saudara? Katakan, panggilan kita. Bukan penjala ikan. Penjala apa? Yang mau lambaikan tangan. Seminar berhasil. Khotbah berhasil. Tepuk tangan yang dahsyat. Yang kedua, Matius 16. Yesus ngomong gini. Kalau menurut kalian, aku ini siapa? Kata orang-orang, oh kamu itu Nabi Elia, Yeremia, Elisa. Kalau menurut kamu siapa? Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah. Kata Yesus, tepat katamu, sesungguhnya Bapa yang memberi perkataan itu. Lalu Yesus berkata, di atas dan engkau Petros, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Kerennya saudara? Petrus bukan saja punya panggilan, bukan penjala ikan tapi penjala jiwa, tapi Petrus menerima pewahyuan. Dan dia mengungkapkan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan akhirnya menerima otoritas sebagai Petros. Untuk bersama Petra, Yesus sendiri membangun jemaat Tuhan. Jadi saya tantang Anda, bukan hanya berhenti mencari jiwa. Menjala jiwa.
Tapi dikatakan engkau Petrus, Petrus bersama aku Petra, Yesus di atas batu karang ini akan memberikan jemaatku. Yang kedua bukan hanya mencari jiwa, tapi Anda mulai menggembalakan jiwa. Katakan haleluya. Aku akan mendirikan jemaatku bersama engkau. Dan kita tahu nanti Petrus sekali berkhotbah. Berapa orang? 3.000 orang bertobat. Dahsyat. Langkah pertama, callingmu, panggilanmu. Mencari jiwa. Yang kedua, gembalakan jiwa. Gembalakan jiwa. Katakan yes. Apakah di desa, di kota, sedikit atau banyak, nggak urusan. Urusannya kau setia apa yang dipercayakan Tuhan. Jika kau pengusaha, gembalakan karyawanmu. Jika kau kepala keluarga, gembalakan keluargamu. Jika kau RT, gembalakan warga RT-mu. Jika kau RW, gembalakan warga RW-mu. Jika engkau presiden, gembalakan rakyatmu. Katakan yes. Yang ketiga, akhirnya Yesus memberi peringatan kepada Petrus. Ini agak anti klimak. Anak manusia akan ditangkap, dihakimi, disalibkan, dan akan mati. Berjaga-jaga dan berdoalah. Karena iblis menuntut engkau untuk menampi engkau. Petrus ngomong gini, Guru, sekalipun masuk penjara, ditangkap, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Kata Yesus, Petrus, besok ayam tidak berkokok kalau engkau tidak menyangkal aku 3 kali. Mengerikan saudara? Naik karir dari menjala jiwa, mencari jiwa, menggembalakan jiwa, menuju puncak karir. Petrus menyangkal. Sempurna lagi, 3 kali lagi. Sebenarnya dia termasuk murid Yesus yang berani. Dia ambil pedang, bacok, tapi cuma sebatas bacok telinga, nanggung Petrus. Kalah sama yang mutilasi itu. Kita berdoa supaya kasus mutilasi di negeri ini berhenti. Katakan yes. Kita harus berdoa supaya kekejian di negeri ini berhenti. Nyawa nggak berharga di negeri ini. Apa yang terjadi? Petrus menyangkal. Mungkin Anda berkata, Pak Tim, saya emang nggak level untuk menyangkal seperti itu. Oh, siapa bilang? Kitab Titus berkata begini, kamu menyangkal aku bukan dengan perkataanmu, tapi kamu menyangkal aku dengan perbuatanmu. Maka yang ketiga, mari kita berkata, tidak berniat menyangkal. Ikut saya, tidak berniat menyangkal. Setia selamanya. Yang mau ikut tangan saya, tidak berniat menyangkal. Setia selamanya. Ada orang yang ditawari jabatan, menjadi bupatikah, atau camatkah, lurahkah, harus ganti KTP kah? Berniat untuk menyangkal. Demi jodoh, demi pernikahan, maaf, demi fasilitas, demi uang, terakhir demikian. Tidak berniat menyangkal, karena kita tidak ada kamus menyangkal. Kita mau setia, yang mau setia lambaikan tangan. Khotbah berhasil, setia, setialah, tepuk tangan, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia, setia sampai mati. Haleluya, apakah balasanmu akan kasih setianya? Setia, setialah, setia. Pertama, calling kita seperti Petrus, bukan penjala ikan, penjala. Yang kedua, menggembalakan manusia yang kita sudah cari tadi, untuk menjadi jemaatnya Tuhan. Yang ketiga, kita bertekad untuk tidak menyangkal, tapi setia sampai. Yang keempat, Petrus akhirnya meninggalkan pelayanan. Dia berkata kepada murid-muridnya,
Dia berkata kepada murid Yesus lainnya, sudahlah, guru kita sudah mati. Mereka lupa bahwa Yesus mati hanya 3 hari. Banyak para pendeta ini lupa. Kadang pelayanan kita mati. Serius. Tiba-tiba izin tidak dapat. Tiba-tiba kiriman batal datang. Ada masalah di sinode. Pendeta tidak jadi dikirim untuk kita. Dana mampet, mati. Saya beritahu, gak peduli sudah mati. Sebab hari ketiga bisa bangkit. Bilang kiri kanan, salaman, gak apa-apa mati. Hari ketiga bangkit. Tidak ada kebangkitan tanpa siap untuk dimatikan. Katakan yes. Siap untuk dimatikan? No problem. Tapi Petrus nggak sadar, tidak sadar mereka cari ikan. Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka nurut, dapat ikan. Lalu Yohanes berkata begini, murid dikasih Yesus. Petrus, itu guru. Lalu Petrus mengenakan baju, Petrus berenang. Saya tanya, fokusnya Petrus kepada ikan atau gurunya? Dia ke gurunya. Di pinggir pantai, Yesus betul-betul sang master. Dia tidak marahi Petrus, dia sedang bakar ikan. Jadi tolong pertemuan kita yang akan datang di pinggir pantai bakar ikan. Katakan yes. Kipas-kipas. Petrus sudah kehilangan muka karena dia menyangkal 3 kali meninggalkan pelayanan. Pertanyaan saya, kalau Bapak sebagai gembala sidang, punya PDP atau wakil gembala seperti ini, diapain? Menyangkal engkau 3 kali, meninggalkan pelayanan, diampuni atau dipecat? Ini Pak Perwil bilang dipecat loh. Tolong Pak diselesaikan Pak secara Perwil. Ayo. Yang secara normal memang dipecat. Tapi Yesus apakah mau memecat? Yesus berkata begini, makanlah. Diajak makan dulu, ciak dulu. Kalau perut sudah beres, baru atas beres. Katakan yes. Makan dulu, lalu Yesus ngomong gini. Di tepi pantai Danau Galilea, Yesus bertanya pada Simon Petrus, Simon anak Yahya, apakah kau mencintaiku? Simon berkata, engkau tahu Tuhan, aku mencintaimu. Mengasihi, 2, 3, mengasihi. Lebih sungguh, katakan mengasihi, mengasihi. Lebih sungguh, lambaikan tangan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kasih salam kiri kanan. Lebih sungguh mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Stop. Siap ibadahnya dibuat 2 kali? Biasanya orang Jakarta buka gereja di luar kota, betul enggak? Di daerah. Saya kebalikannya. Saya dari kampung Jatirogo, sekolah di Tuban, terus sekolah di Surabaya, buka di Jogja, sekarang buka di Jakarta. Buat ibadah 1 kali, tambah 2 kali, sekarang 3 kali, mau buat 4 kali. Dia akan bilang gini, Pak kebanyakan. Yang bilang kebanyakan, enggak saya ikut, saya sendiri. Saya sedang bikin kebaktian subuh-subuh, belum ada sih sekarang. Bilang semangat. Kalau udah bilang, kok Patin semangat, khotbah di radio, khotbah di TV, khotbah di YouTube, khotbah di mana saja. Saya sedang berpikir, Yesus datang besok. Jadi kalau Yesus datang besok, saya sedang khotbah. Saya tidak mau Yesus datang besok, saya sedang mancing. Mancing kekeruan lagi. Di sini saya tahu hamba-hamba Tuhannya semangat. Katakan yes. Langkah keempat Petrus, pertama tadi bukan menjala ikan, tapi menjala jiwa yang sudah dicari diapakan? Digembalakan dengan kasih Kristus. Kaya miskin, tua muda, desa kota, kasih Kristus. Katakan yes.
Ketiga, kita bertekad untuk tidak, tetapi setia sampai. Yang keempat, waktu ditanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Sampai 3 kali. Nah, yang kali 3 kali, Petrus berkata, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau lebih sungguh. Ayo kita punya karakter kasih kita lebih sungguh. Mungkin besok harus pergi, maaf, ke daerah terpencil, mengasihi lebih sungguh. Ada satu pendeta, dia agak marah. Ini pendeta di desa. Ada satu anak sekolah minggu datang ke gereja dan berkata, Om, tolong ke rumah dong Om, ada yang sakit. Baik, dia naik sepeda sama anak sekolah minggu itu ke rumahnya, cukup jauh. Sampai di rumahnya, masuk ruang tamu, enggak ada orang. Duh, siapa yang sakit? Terus Om, masuk Om. Ruang tengah enggak ada orang. Duh, siapa yang sakit? Terus Om. Sampai ke belakang kandang sapi. Duh, siapa yang sakit? Sapi katanya. Kata pendeta ini, keterlaluan. Sapi sakit pun pendeta dipanggil. Pendeta ini agak emosi sedikit, tapi yang namanya pendeta. Dia tuh tangan ke sapi, hei sapi. Kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Puji Tuhan, sapinya hidup. Seminggu kemudian gantian, pendetanya yang sakit. Anak sekolah minggu datang dan tumpang tangan, pendeta. Kalau mau mati, matilah. Kalau mau hidup, hiduplah. Puji Tuhan, hidup juga. Tapi mari kita jangan melayan dengan emosi. Masa doanya kalau mau mati, matilah. Katakan semangat. Mengasihi lebih sungguh, katakan yes. Kalau kita lakukan untuk Tuhan. Kadang waktu saya melayani KKR kesembuhan di lapangan, saya membantu healing movement crusade yang dilayani oleh Pak Niko. Saya ditindak orang sakit. Ketemu orang stroke. Sudah stroke, beler, air liurnya menetes. Sakit apa? Pada suara begini, tim, peluk dia. Tuhan yang bener aja. Baunya kan bukan main itu. Kebanyakan pria yang suruh peluk, nah mungkin wanita disuruh peluk. Saya peluk dia. Saya nangis sama dia. Dia nangis juga. Dalam nama Yesus, jalan Pak. Tak angkat berdiri, jatuh ke debuk. Kadang orang gila saudara. Ayo berdiri lagi Pak, jatuh ke debuk. Kakinya saya luruskan, sakit Pak, dawa ayo. Tetap enggak sembuh. Terus saya bilang gini, Pak, cepat atau lambat, Bapak sembuh. Jadi kalau enggak cepat, ya lambat lah. Tetap percaya, saya pindah ke orang lain. Supaya iman saya enggak runtuh. Anda tahu, saya pindah ke orang lain. Orang tadi itu berdiri sendiri, jalan sendiri, orang tepuk tangan. Sembuh sendiri. Kita enggak pernah boleh sombong. Jangan lupa bangga, saya pendeta penyembuhan Indonesia, enggak ada. Yang menyembuhkan hanya Yesus. Katakan yes. Minder enggak boleh, sombong enggak boleh. Yang kelima terakhir. Pertama masih ingat callingnya apa? Bukan menjala ikan, jala jiwa. Jiwa yang sudah digembalakan, sudah ditarik, digembalakan. Yesus berkata, gembala yang baik, 99 di kandang, 1 yang hilang, dicari. Kalau pendeta sekarang enggak, tunggu dulu yang hilang siapa? Berbobot atau tidak? Kakap atau tidak? Bapak menyinggung saya ini. Yang kakap hilang, separuh pemasukan gereja hilang. Tapi saya tahu hati Anda tulus. Sama-sama. Mencari domba sesat, itulah kerinduan. Katakan yes. Setelah mencari jiwa, mengembalakan jiwa, bertekad untuk tidak menyangkal dan setia selama-lamanya. Yang keempat, mengasihi lebih sungguh meninggalkan kasih yang biasa dengan kasih yang mula-mula. Maka yang kelima, Anda tahu, Yesus berkata gini di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai Bojonegoro, Lamongan, dan Tuban. Siapa yang mencintai Tuban, angkat tangan. Kalau enggak cinta Tuban, pindah dari Tuban. Pindah ke Pakistan sana. Yang cinta Bojonegoro, angkat tangan. Cinta Lamongan, angkat tangan. Katakan, Lotugoro.
Katakan Latugoro. Lamongan, Tuban, Bojonegoro. Bagi Yesus. Katakan yes. Apa terjadi? Petrus dan murid-murid berdoa di loteng Yerusalem. 10 hari, 10 malam. Yesus berkata di Matius 28, Lukas 24, Yohanes 21, Markus 16. Karena itu pergilah. Dan ada lagu katanya, pergi, beritakanlah, pergi. Tapi Yesus berkata di Lukas 24, 49, tetapi kamu harus tunggu di Yerusalem untuk berdoa. Diperlengkapi dengan kuasa dari yang maha tinggi. Jadi ibu bapak kalau masih belum berani, yang kelima ini, doa. Saya belum pernah ketemu pendeta yang datang kesembuhan langsung, yang sakit mana? Maju. Enggak, dia berdoa dulu. Tolong musik G. Saya lihat baik Morris Sololo, Rehat Pun, G, Benihin, kalau KKR, nyembah Tuhan dulu. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya. Sampai hadirat Tuhan turun. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Jesus. Urapan turun, dia berani baru. In the name of Jesus, be healed. Kenapa dia in the name of Jesus be healed? Nah, dia orang Inggris, bisa bahasa Inggris. Coba dia orang Bojonegoro, yang jenengi Gusti Yesus. Waras, tangi. Lazarus, metu. Siap. Pertama saya latihan di lapangan, nggak ada yang lihat, nggak ada kamera syuting. Kayak orang gila. Jalan. Berdiri, kedapuk. Bangkit. Melihat, nggak ada yang lihat kan. Berani saya, rame-rame. Kalau perlu nanti kita bikin KKR kesembuhan. Nggak usah di lapangan parkir dulu aja. Katakan yes. Jiwanya dibagi rata. Oh di Lamongan, sana. Tuban, sana. Katakan yes. Yang doakan kita rame-rame. Nggak sembuh juga nggak ketahuan, kan rame-rame. Tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat. Anda tahu begitu ada yang sembuh, kamera datang. Shoot. Saya tantang Anda hari ini. Di luar sana, banyak orang nggak ngerti jalan kebenaran. Di luar sana banyak orang lumpuh, bisu, tuli. Kau punya Yesus. Mari saya tutup dengan mujizat apa saja yang Petrus buat. Kita baca Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 3, ayat 6 sampai 9. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Waktu Petrus dan Yohanes mau naik ke Bait Suci Serambi Salomo, di situ ada siapa? Pengemis yang minta sedekah. Dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, tapi nasibnya dia tidak indah, untuk meminta sedekah. Dia hanya duduk di tangga itu meminta sedekah, lumpuh. Petrus tanya sama Yohanes, kamu ada uang? Enggak. Aku juga enggak ada. Gimana dong? Emas dan perak, rupiah dan dolar, tidak ada padaku. Tapi ada padaku demi nama Yesus. Jalan. Merinding saya. Katakan yes. Saya tantang Anda hari ini dengan baik-baik. Petrus jadi berani. Emas dan perak tidak ada padaku. Demi yang ada padaku, demi nama Yesus. Jalan. Jalan. Orang itu lompat. Dahsyat enggak? Itu mukjizat yang Petrus buat. Kisah Rasul pasal 3. Kita lihat Kisah Rasul berikutnya, pasal yang kelima. Ananias dan Safira mencoba mendustai Roh Kudus.
Petrus berkata, jangan begitu, mati dua-duanya. Penglihatan Saulus dipulihkan. Penyembuhan Eneas. Eneas juga lumpuh di Kisah Rasul pasal 9. Puncaknya di Kisah Rasul 9 ayat 36. Dorcas dibangkitkan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Saya hanya berdoa, Bapak Ibu punya kehausan seperti Petrus. Pada hari-hari terakhir kata Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Saya rindu Bapak-Bapak akan jadi alat Tuhan yang dahsyat di Lamongan, di Bojonegoro dan di Tuban. Saya hanya berdoa bila Roh Kudus sendiri yang mengurapi. Sewaktu Elia mau naik ke surga, Elisa ikut. Dan Elia tanya sama Elisa, kamu minta apa Elisa? Elisa tidak malu-malu. Dia to the point. Dia berkata, saya minta 2 bagian rohmu. Elia bilang, permintaanmu itu sulit. Tapi kalau kau bisa melihat aku naik ke surga, kau akan dapat. Bapak Ibu pasti tahu, Elisa dapat. Siapa yang rindu Bapak Ibu Saudara menerima double portion? Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa untuk ibu-ibu dulu. Haleluya. Ya Roh Kudus. Saudara yang mengikuti program ini, panggil Yesus. Urapi saya double portion Yesus. Seperti Elisa, urapi saya double portion. Haleluya. Ya Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Siapa namanya? Lydia. Lydia. Umur berapa Ibu? 46. Lihat sana Bu, 46. 46. Di kamera kelihatan 36. Masih Puji Tuhan. imut, puji Tuhan. Orang semua senang diumuri di Purworejo 10 tahun. Mau 26 atau 36? 16. 16. Sebelumnya sakit apa Ibu Lydia? Saya mulai Desember itu tangan saya yang sebelah sini tahu-tahu nggak tahu ada benjolan terus sakit. Sakit kalau buat pakai baju itu sakit sekali gitu. Apalagi mau nyuci piring kadang-kadang jatuh piringnya gitu. Terus saya tiap perjamuan kudus itu, saya setelah perjamuan kudus saya olesin. Saya percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan gitu. Aha. Terus tadi itu saya pikir gini, saya enggak sakit apa-apa, tapi kok saya mau maju, ya udah saya maju untuk kesembuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan tangan saya. Amen. Dan saya percaya mulai sekarang tangan saya buat bergerak enak. Gitu. Dan saya percaya saya juga bisa cuci piring gitu. Dan juga baptis orang, Baptis tumpang tangan. tumpang Jangan tangan, cuci piring iya, doang. saya tiga percaya piring. maksudnya saya pulang, saya akan cuci piring sendiri, biasanya suami saya yang cuci piring gitu. Mana suaminya? Itu, Hebat suaminya. ya. Nah, saya pakai baju, pakai tangan kiri, meskipun saya kadang dibantu sama suami, saya percaya saya tetap semangat apa yang saya harus lakukan untuk Sembuh Tuhan. sempurna, udah hilang demi nama Yesus. Amin. Siapa yang sembuhkan? Yesus, Bilang, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan Tepuk saya. tangan. Saudaraku, setelah kita menerima program miracle tentang menjadi alat mujizat seperti Rasul Petrus, bagaimana aplikasinya kepada kehidupan kita? Sebenarnya Petrus punya banyak kekurangan seperti kita punya banyak kekurangan. Tapi yang dahsyat,
Petrus mau menjadi pribadi yang diubahkan dari waktu ke waktu. Dia ada banyak kesalahan, tapi dia selalu mau diubahkan. Dia selalu mau diperbarui. Petrus menyangkal Yudas berkhianat. Yudas tidak kembali bertobat. Petrus bertobat. Dan apa yang terjadi? Petrus dipakai menulis surat. Sehingga ada 1 Petrus, 2 Petrus, dan 3 Petrus. Surat itu membangkitkan gereja Tuhan di akhir zaman. Petrus pergi ke Roma memberitakan Injil. Menurut tradisi, di akhir hidupnya Petrus pulang dari Roma mau balik ke Yerusalem. Di tengah jalan dia ketemu Yesus sedang memikul kayu salib. Yesus menuju ke kota Roma. Petrus bertanya, "Guru, sudah cukup engkau pernah mati di Bukit Golgota sekali. Kenapa kau pikul salib lagi menuju ke Roma?" Kata Yesus, "Karena kamu tidak mau hidup buat aku di kota Roma. Tidak mau memberi dirimu mati bagi Roma." Petrus berkata, "Cukup guru." Petrus balik ke Roma. Di rumah dia memberitakan kabar baik. Banyak orang diselamatkan, banyak orang yang gak terima. Marah-marah, komplain. Dan akhirnya Petrus harus bayar harga. Kita sudah mencatat dia akan disalibkan. Dan dia berkata, "Saya gak layak disalibkan seperti Yesus disalibkan." Petrus minta disalib dengan kepala di bawah. Anda search di Google atau di internet apapun, ketik Petrus disalib, langsung gambarnya kepala di bawah. Kita nggak perlu lakukan seperti itu sekarang. Tapi minimal kau berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Siapapun saudara, saya nggak peduli. Ya saya peduli, beri dirimu jadi alatnya Yesus. Alat mujizatnya Yesus seperti Rasul Petrus. Yang banyak kekurangan, tapi mau diubahkan. Yang hampir meninggalkan pelayanan, mau kembali. Dan setelah Petrus kembali, dia diurapi Roh Kudus. Petrus mengubah kota bahkan bangsa. Saya percaya Tuhan yang sama dalam Yesus bisa memakai Rasul Petrus, juga memakai setiap saudara. Beri dirimu diubahkan. Dari yang terombang-ambing menjadi batu karang. Beri dirimu diurapi. Beri dirimu untuk taat, dan taat. Dan hasilnya, seperti Petrus dipakai dengan dahsyat, saudara pun bersama Yesus dipakai dengan dahsyat. Salam miracle.